Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Cegah stunting itu penting. Teman-teman sekalian, pada tutorial kedua ini kita akan mensimulasi bagaimana mengisi form di Master Ansip Tools. Kita buka form Master Ansip Tools. Nah, ini yang pertama adalah kita mengisi form data stunting. Data stunting ini berisi data balita stunting, anggap saja provinsi ABCD, kemudian Kabupaten XYZ, tahun dan bulan Januari 2020. Nah, di Kabupaten XYZ, data balita stunting itu adalah, ini ada contohnya. Kita copy, kita klik di bawah nomor, dan kita paste di sini. Nomor 1 di Kecamatan Mawar, Puskesmas Bayam, Desa Jambu, jumlah balita 105, balita dengan sangat pendek 16, balita dengan status pendek 18, sehingga totalnya secara otomatis akan terisi yaitu 34 dan ini 32,38%. Nah, ini kalau kita jumlahkan di Kabupaten XYZ adalah 2933 jumlah balitanya, yang sangat pendek 380, status pendeknya ini 676, total 6 dan 7 1056, dan prosentasenya 44,04. Ini data di Kabupaten XYZ. Kalau data sesungguhnya mungkin desanya ini lebih dari 20, bisa 100, bisa 200. Nah, tergantung daripada jumlah desa di kabupaten yang bapak-bapak domisili. Nah, manakala kita sudah mengisi form data stunting, secara otomatis kita sudah mengisi form di proses 1 dan proses 2. Walaupun baru sebagian. Nah, ini stuntingnya sudah terisi. Jumlah anak stunting, prevalensi stunting sudah terisi. Nah, setelah kita mengisi form data stunting, kita mengisi form data cakupan layanan. Nah, di provinsi ABCD, kota XYZ, bulannya sama, bulan Januari. Nah, anggap saja ini ada contohnya. Kita copy datanya, data cakupan stunting, isinya adalah prosentase cakupan. Kemudian kita copy yang paling atas, nomor 1, dan seterusnya. Nah, Kecamatan Mawar, Bayam dan Jambu, Desa Jambu, cakupannya 100 dan seterusnya. Perlu diingat bahwa urutan kecamatan, nomor kecamatan, puskesmas, dan desa antara form data cakupan layanan dan form data stunting adalah harus sama. Kita lihat, nomor 1 urutannya adalah Mawar, Bayam, Jambu. Di form data cakupan layanan, kita klik Mawar, Bayam, Jambu. Nah, ini sudah berurutan, artinya ini betul. Kemudian, setelah kita ngisi form data stunting dan form data cakupan layanan, kita sudah mengisi proses 1 dan proses 2. Sudah terisi semuanya. Akan tetapi, proses 1 ini belum berurutan dari persentase prevalensi stunting yang paling tinggi hingga terendah. Ini belum berurutan, ini adalah masih acak. Bagaimana cara kita mengurutkannya dari yang tertinggi hingga terendah? Caranya adalah, pertama, kita buka form data stunting, kita copy di kolom 9 dari nomor urut 1 ya. Di sini 32,38. Kita copy, kita blok ke bawah sampai 20. Kemudian kita copy. Kemudian kita buka form data cakupan layanan. Kita taruh di yang paling ujung. Paling ujung setelah kolom 24 ketahanan pangan. Nah, kita taruh di sini di paling ujung. Kita paste. Nah, langkah pertama. Langkah kedua adalah
kita menambahkan angka atau huruf prosentase di atasnya. Di atas angka itu, prosentase. Nah, prosentase. Apa guna prosentase ini? Gunanya adalah pada saat nanti kita men-sort list dari yang tertinggi dan terendah, ini akan kelihatan. Kemudian yang kedua adalah kita blok dari kecamatan hingga puskesmas, desa, hingga kolom 9. Jadi kita blok kolom 2 hingga kolom 9. Nah, kemudian kita blok ke bawah. Blok ke bawah. Nah, kita klik kanan. Kita klik kanan. Kita pilih sort. Kemudian kita pilih custom sort. Nah, pada kolom kita pilih persen ya. Ini kita pilih persen. Pada sort on kita pilih cell value. Nah, pada order kita pilih large to small. Habis itu kita klik OK. Nah, ini data balita stunting di Kabupaten XYZ sudah berurutan dari yang tertinggi, sedang, hingga yang terendah. Kemudian langkah ketiga kita buka yang form data cakupan layanan. Langkahnya sama. Kita blok dari kecamatan kolom nomor 2 hingga kolom persentase kolom 25. Nah, kita blok di situ, kita blok ke bawah ke 20 sampai 20. Nah, kemudian langkahnya sama, kita klik kanan, kita sort, kita pilih custom, sort by persentase, sort on cell value, dan ordernya ini kita pilih large to small. Kita OK. Teman-teman sekalian, ketika proses itu sudah kita lakukan, maka proses 1 dan proses 2 sudah terisi. Nah, ini sudah terisi dari yang tertinggi, prevalensi tertinggi, sampai prevalensi yang paling rendah. Nah, prevalensi tertinggi ini ada di Desa Melon, yang kedua Desa Alpoket, dan ketiga Desa Duku. Nah, ini sama datanya dengan di form data cakupan layanan. Melon, Alpoket, dan Duku. Artinya ini sudah betul. Nah, proses 2 juga demikian. Sudah terisi semuanya. Nah, sudah terisi semuanya. Kemudian pada saat kita sudah mengisi proses 1 dan proses 2, langkah selanjutnya adalah kita mengisi data supply. Data supply ini tetap provinsi dan kabupaten tetap, form data pendukung kesehatan. Dalam pengisian data supply ini kita ambil dari proses 1 prevalensi yang tertinggi hingga yang sedang. Artinya tidak semua desa ini kita pilih, tetapi kita pilih mana yang kira-kira nanti menjadi prioritas untuk dijadikan lokus atau lokasi fokus. Nah, ini terus jadi kita yang pertama Desa Melon hingga Desa Tomat. Anggap saja 10 desa yang akan kita jadikan lokus. Nomor 1 sampai dengan 10. Nah, kita pilih nomor 10 ya. Kecamatannya sama. Kecamatan Mawar, Cendayan Melon, jumlah posyandu 1, puskesdes 1, jumlah bidan desa 0, jumlah kader 0, alat timbang badan 1, jumlah alat ukur panjang badan 1, jumlah bidan kader yang sudah mengikuti materi case terkait stunting tidak ada, dan ini juga tidak ada. Demikian juga dengan yang desa-desa berikutnya. Silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan. Di form supply data supply 2 juga demikian, datanya kita ambil dari Dinas Kesehatan. Sama,
nomornya nomor 1 sampai dengan 10, kecamatan, puskesmas, dan itu juga sama. Kita isi nanti sesuai dengan yang ada di masing-masing desa. Ini desa Kecamatan Mawar, Cendawan, Melon, jumlah puskesmasnya 1, dan seterusnya. Ini kebetulan ada 10 desa yang kita jadikan contoh atau prioritas nanti. Kemudian data supply 3, provinsi sama. Nah, nomornya juga sama, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Puskesmasnya sama. Nah, ini Kecamatan Mawar, Desa Puskesmas Cendawan, nama Desa Melon, Badan Pengelola Sarana tidak ada, KSM-nya tidak ada, wirausaha-nya tidak ada, naturalisasinya tidak ada, file juga tidak ada, dan seterusnya. Ini kita ambil data dari Dinas PU. Untuk form data supply 4 sama juga, hanya saja sumber datanya ini kita ambil dari pendidikan, Dinas Pendidikan. Nomor urutnya sama dengan yang sudah ada di data supply sebelumnya. Nah, ini nanti nama lembaga PAUD-nya nanti diisi sesuai dengan lembaga yang ada di kabupaten atau di desa tersebut. Demikian juga status bangunan dan segala macam. Nah, yang terakhir di form data ANSID ini adalah form pemetaan program. Form pemetaan program ini sekali lagi berfungsi untuk merekapitulasi program kegiatan dari berbagai sumber pendanaan pada tahun berjalan yang relevan dengan intervensi yang akan ditingkatkan cakupan layanannya. Form ini atau form pemetaan program ini adalah semata-mata mendata program atau kegiatan yang relevan, belum memilih atau memilah apakah program kegiatan tersebut berlokasi di desa kelurahan yang direkomendasikan sebagai desa kelurahan fokus. Ini contohnya nomor ya. Nomor 1 kita isi, kemudian indikator cakupan intervensinya. Ini contohnya cakupan Bumil KEK yang mendapatkan PMT pemulihan. Kolom 3 ini rata-rata cakupan saat ini di lokasi fokus 45%. Kemudian ini program kegiatan yang berjalan yang relevan untuk mengurangi kesenjangan layanan. Nomornya nomor 1. Kemudian nama programnya adalah program Gerbang Angkasa Biru. Nama kegiatannya pengendalian angka kematian ibu dan kematian bayi. Indikator keluaran kegiatan jumlah ibu hamil, mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Target keluaran kegiatan 9.200 ini angkanya. Kemudian satuan keluaran kegiatan ini Bumil. Target lokasi kegiatan Desa Melon, Alpokert Duku. Kemudian anggarannya ini 500 juta. Sumber datanya dari APBD dan pelaksananya adalah Dinas Kesehatan. Nah, dengan selesainya kita mengisi form pemetaan program ini, maka kita sudah mengisi form-form yang ada di Master ANSID Tools. Kemudian selanjutnya dari data yang ada di Master ANSID Tools ini, kita akan masukkan ke dalam form yang ada di web monitoring form 1.1 sampai dengan form 1.4. Demikian tutorial yang kedua. Kita telah melakukan simulasi bagaimana kita mengisi form yang ada di Master ANSID Tool. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.